Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narindra Wiki Anandito dengan NIM 2045973 PT 08549. Perkenankan saya untuk menyampaikan review kembali tentang jurnal yang berjudul Research and Overview of Beyond Meat's Disruptive Innovation dari Journal of Finance Research. Oke. Sejak tahun 1970, gerakan vegetarian mulai menyebar di Barat, bermula dari sebuah gerakan kecil lalu berkembang di sebuah populasi kecil yang juga dipengaruhi oleh sebuah agama. Tahun 1990, sekitar 3 hingga 6% orang dewasa di Amerika mendeklarasikan diri mereka sebagai vegetarian dan terus bertambah secara signifikan. Hal tersebut dipengaruhi akan kesadaran untuk hidup sehat melalui diet yang seimbang dan naiknya kesadaran masyarakat akan isu-isu lingkungan yang dihadapi saat ini, terutama yang disebabkan oleh industri peternakan. Beberapa orang mengaku merasa lebih sehat setelah menjadi vegetarian, namun bagi beberapa orang terasa sulit sehingga mereka kembali mengonsumsi daging. Terdapat pula low carbon ketogenic diet yang juga tak kalah populer, di mana orang yang mengadopsi diet tersebut dapat mengonsumsi daging dan lemak yang bertolak belakang dengan vegetarian. Studi terkini yang dilakukan oleh Human Research Council menyatakan bahwa 84% vegetarian berhenti menjadi vegetarian dan beralih ke daging, sekitar 53% mengonsumsi daging kembali dalam kurun waktu setahun, dan sekitar 30% hanya bertahan selama 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan manusia mengonsumsi daging tidak hanya berasal dari fisik, namun juga secara mental. Sekitar 88% dari 11.000 partisipan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mencoba menjadi vegetarian dan kerap mengonsumsi daging sepanjang hari. 10% mengatakan pernah menjadi vegetarian sebelum akhirnya kembali mengonsumsi daging, dan hanya sekitar 2% yang tetap menjadi vegetarian. Mantan vegetarian mengatakan bahwa ayam adalah jenis daging yang sangat sulit untuk ditolak dan tidak bisa berhenti untuk memakannya. Alasan sesungguhnya seseorang untuk menjadi vegetarian sebetulnya ialah untuk menurunkan berat badan dan tetap terlihat sehat. Makanan vegetarian cenderung ringan atau light dan hampir tak berlemak. Oleh karena itu, mereka akan lebih mudah lapar dan memilih makanan yang kurang sehat, seperti makanan olahan. Di sisi lain, vegan kekurangan beberapa nutrisi yang penting bagi tumbuh, seperti high quality protein, B12, dan juga kolin. Inovasi terbaru yang telah dikembangkan yaitu dibuatlah artificial meat atau daging buatan yang mulai populer beberapa tahun ini. Beyond Meat merupakan salah satu merek dagang produk daging buatan yang dipelopori oleh Ethan Brown, Dr. Fu Hung Shih, dan Harold Huff dari Universitas Missouri pada tahun 2009. Perusahaan ini memanfaatkan legum dan beberapa sayuran yang kaya protein sebagai bahan bakunya melalui tahap heating, cooling, pressurizing, dan beberapa eksperimen yang terus dilakukan guna mendapatkan hasil daging buatan yang teksturnya begitu mirip dengan aslinya. Ditambahkan juga tepung gandum dan tepung kentang guna mendapatkan rasa yang begitu mirip dengan daging asli. Bergantung pada kegunaannya, perusahaan ini membuat variasi yang berfokus pada daging babi, daging sapi, dan daging ayam. Mereka juga punya produk olahan dari daging buatan seperti Beyond Burger, Beyond Beef, Beyond Bread Original Sausage, Beyond Hot Italian Sausage, Beyond Tasty Meat, dan Beyond Beefy Beef. Distribusinya di Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain. Meski muncul pesaing baru, perusahaan ini tetap mengklaim bahwa mereka memiliki keunggulan produk yang lebih sehat, terutama sumber protein dan menggunakan pewarna yang berasal dari buah bit, bukan heme atau legemoglobin. Bagaimana Beyond Meat mengubah pasar? Sesungguhnya apabila suatu inovasi menguasai pasar, maka pasar juga akan terkena dampaknya dengan cara tertentu. Dalam kasus Beyond Meat terdapat 2 kasus, yaitu berubahnya pasar plant-based meat di Amerika, di mana
Berdasarkan Nielsen Report, diketahui penjualan daging buatan melonjak tajam hingga 42%, yang mana hal ini menunjukkan bahwa produk ini berkembang secara pesat. Pasar kedua yang ikut terpengaruh dari yakni pasar daging, penjualan produk daging dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga tidak menutup kemungkinan Beyond Meat yang menjual daging buatan juga akan ikut meningkat penjualannya, mengingat dagingnya dihasilkan oleh ternak yang butuh waktu lebih lama hingga bisa dikonsumsi. Secara umum, Beyond Meat merupakan perusahaan yang sukses di mana ia menjadi pelopor dibuatnya daging buatan atau plant-based meat. Hal tersebut juga memancing para investor untuk melihat seberapa jauh perusahaan tersebut dapat berkembang. Meski memiliki beberapa kompetitor, namun Beyond Meat berhasil bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya seperti KFC dan HelloFresh, sedangkan pada perdagangan skala internasional, India dan Cina diprediksi akan menjadi pelanggan tetap dari produk-produk ini. Meskipun begitu, harga dari plant-based meat bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan dengan harga daging asli, dan daging asli pun memiliki rasa yang lebih disukai. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.